Hasil kerja dari kelompok saya itu jenis data menurut skala pengukuran. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya dari bab 1, jenis skala menurut pengukurannya. A. Data nominal, yaitu data yang kelompokkan atau bersifat kategorikal. Kategori dalam hal ini digunakan untuk menunjukkan identitas, bukan tingkatan satu kelompok dengan kelompok lain. Perbedaan subjek dalam data nominal bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Contohnya, 1. Data jenis kelamin pada sampel penelitian pendidikan. Data siswa dikategorikan laki-laki yang diwakili simbol 1 dan data perempuan yang diwakili dengan simbol 2. Konsekuensi dari data ini adalah tidak memungkinkan seseorang memiliki dua kategori sekaligus, dan langkah yang digunakan hanya sebagai simbol sehingga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Kedua, memberikan nomor induk kepada siswa dapat memudahkan dalam proses administrasi. 3. Pengelompokan daerah tempat tinggal siswa di SD. Siswa yang tinggal di desa pojok diwakili dengan simbol A dan tinggal di desa Bendah diwakili B. Yang tinggal di desa A di sana diwakili C, dan yang tinggal di desa Peraturan diwakili simbol D. B. Data ordinal, yaitu data yang diwakili tingkat-tingkat tertentu, tetapi antar tingkat suatu dengan tingkat yang lain tidak ada batas-batas yang jelas dan pasti. Singkat, data ordinal adalah data yang dinyatakan dalam bentuk peringkat atau ranking. Data ordinal memiliki skala yang menunjukkan perbedaan tingkat subjek secara kualitatif. Biasanya dikenal dengan skala Likert. Contohnya, skala presentasi: sangat baik, baik, cukup, sedang, kurang. 1. Dalam menguji instrumen matematika di SD, 25% siswa memerlukan predikat sangat baik, 45%, baik 20%, cukup 10%, sedang. Skala sikap: sangat rajin, rajin, cukup rajin, kurang rajin, tidak rajin. Dari penelitian sikap, 10 siswa SD anak sangat rajin, 4 anak rajin, 2 anak cukup rajin, 1 anak kurang rajin, 1 anak tidak rajin. 3. Skala kegiatan: selalu, sering, kadang, tidak pernah. Dari 5 anak di antara 2 guru, 2 anak selalu ibadah, 1 anak sering, 2 anak kadang-kadang. C. Data interval, yaitu data yang memiliki tingkat-tingkatan tertentu dan antara tingkatan satu dengan tingkatan lain mempunyai batasan yang jelas. Data ini menunjukkan klasifikasi dan kedudukan subjek dalam kelompok serta memiliki ciri kesamaan jarak equality of interval antara skor yang satu dengan skor yang lain. Contohnya, interval 85, 98, 71, 84, 57, 70, 43, 56, 92, 42. Masing-masing jarak interval sama, yaitu 14. Pada data tersebut yang digunakan bukan kualitas atau besaran, melainkan interval, serta tidak mendapatkan titik nol, absolut nol mutlak. Meskipun pada kolom skor terdapat tanda nol, hal ini bukan berarti tidak ada mahasiswa yang mempunyai nilai E. Dalam hal ini, nol menyatakan skor bagi mahasiswa yang mempunyai nilai E.
Interval nilai pelajaran matematika siswa SMA 4 Surabaya adalah antara 0 sampai 100 bila siswa A dan B masing-masing mempunyai nilai 45 dan 90. Bukan berarti tingkat kecerdasan B 2 kali A. Nilai 0 sampai 100 hanya merupakan rentang yang buat berdasarkan kategori pelajaran matematika dan mungkin berbeda dengan mata pelajaran lain. Berdasarkan program memiliki 1 SKS, waktunya adalah 50 menit. Begitupun dengan teknik digital yang memiliki 2 SKS berarti waktunya 100 menit dan yang terakhir yaitu kualitas kalkulus memiliki 3 SKS. Waktu adalah 150 sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih data di atas adalah 50 menit. Ketiga, kecepatan masing-masing orang dapat berkendara di jalan raya Maharani jika berkendara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam. Masuk ke ukuran pelan. Untuk Iksan dalam berkendara memiliki kecepatan 50 sampai 60 km per jam, maka masuk ke dalam ukuran sedang. Dan yang terakhir, Valentino Rossi dalam berkendara selalu berkecepatan 70 sampai 80 km per jam, maka masuk ukuran cepat. D. Data rasio yaitu data yang memiliki ciri-ciri sebagai mana tersebut pada ketiga macam data sebelumnya, nominal, ordinal, dan interval. Data rasio menunjukkan klasifikasi perbedaan kedudukan kelompok dan persamaan jarak. Data rasio hampir sama dengan data interval, tapi memiliki nilai 0 mutlak dengan makna empiris. Artinya, kalau ada data 0, dianggap tidak ada nilainya. Misalnya, hasil pengukuran panjang dan berat sangat dilakukan. Pengukuran ternyata hasil adalah 0 meteran yang berarti tidak mempunyai panjang karena terdapat angka 0 mutlak, maka data ini dapat dibuat dalam bentuk perkalian atau pembagian. Sebagai contoh, A dan B adalah dua mahasiswa Universitas X yang menilai masing-masing 60 dan 90, maka ukuran rasio dapat dinyatakan bahwa nilai mahasiswa B adalah 1,5 kali nilai mahasiswa A. Kedua, seseorang memiliki berat badan 80 kilo, maka ukuran rasio dapat dinyatakan bahwa berat seseorang tersebut 2 kali orang dengan berat 40. Tetapi pernyataan semacam ini tidak dapat dibuat dengan data interval. Kita tidak dapat mengatakan bahwa tingkat kecerdasan seseorang memiliki IQ 150 adalah 1,5 kecerdasan orang memiliki 100. Ketiga, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, C adalah 1. Jika dilihat dari menggunakan skala rasio berat bayi 3 kali lipat dari berat bayi C. Berat bayi B 2 kali lipat dari C. Klasifikasi data menurut sifatnya. A. Kualitatif berupa label nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen skala pengukuran nasional atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Contoh 1. Nilai rupiah dari waktu ke waktu. Presentasi siswa sangat meningkat. 2. Biaya sekolah sangat mahal. 3. Penyaluran bos sangat lancar. B. Kualitatif mengindikasikan seberapa banyak how many discrete atau how much kontonu. Data selalu
numerik, skala pengukuran interval dan rasio. Contoh 1. Rata-rata nilai matematika siswa 80. 2. Biaya SPP per bulan 100.000. 3. 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus. Ketiga, jenis data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. A. Data internal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukan penelitian. Contoh, kebutuhan tenaga kerja digunakan perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat perusahaan karyawan di suatu institusi. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau tempat digunakannya penelitian. Data eksternal ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contoh, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, jumlah siswa di sekolah lain. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. A. Data cross-section merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, 1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tahun 2008. 2. Laporan penjualan per 17 November 2009. Data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018. B. Data timestamp berkala, data yang menggambarkan suatu dari ke waktu periode secara historis. Contoh, 1. Data nasabah Bank BCA bulan Desember tahun 2005 sampai 2012. 2. Data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019. Jumlah pendaftaran calon haji Indonesia dari tahun ke tahun. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehannya. A. Data primer. Data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang penelitian maupun organisasi. Contoh, 1. Data kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebar kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Data kepuasan nasabah. Data harga kondisi diambil langsung oleh penelitian dengan menyebarkan angket atau kuesioner atau wawancara. Ketiga, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan sebagai metode baik secara komersional maupun non-komersional. Contoh, 1. Data jumlah warga di desa. 2. Data APBN. Data sekunder biasanya menggunakan data statistik, baik dari hasil riset surat kabar ataupun media lainnya. 3. Peneliti yang menggunakan data statistik, hasil riset dari surat kabar atau majalah. Sekian dari saya dari bab 1. Terima kasih.